Bismillahirrahmanirrahim. Ada Assalamualaikum beli besok warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bisairin. Alhamdulillah. Naharukum sa'id. Said Said Mubarak. Mubarak. Eid Said Mubarak. Mubarak. Ayo. Ayo. Hayya nabda dirasatana fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Bil amsi ta'alamna yakni anil faqra li juz asani. Kita belajar terkait paragraf yang bagian kedua. Ada yang masih ingat? Kemarin judulnya apa? Judul makalahnya? Sodi. Iya, dia masih ingat enggak? Sodiaqi al-hamimu. Ma makna al-hamim bil amsi? Apa arti dari kata hamim kemarin? Teman dekat-dekat, karib. Iya, teman dekat atau teman karibku. Baik. Wal an nahnu nantakil ila maddah al-jadidah yakni al-an fil liqa al-hadi asyar. Kita di pertemuan yang ke-11 hari ini. Nah, teman-teman boleh menyiapkan modulnya dulu, nanti akan kita baca dan diterjemahkan satu persatu. Sebentar, mana modulnya? Nah, al nazartum asyasyah, kelas, manzur. Nah, sudah. Oke. Ya, al-an, yakni kita batul makol, penulisan. Kita betul makalah, penulisan makalah, esai, ataupun artikel. Nah, kalau kemarin kita belajarnya paragraf ya, sebenarnya hampir sama karena di dalam makalah ini terdiri dari beberapa paragraf. Yang mana kalau dalam penulisan paragraf ataupun penulisan makalah ini yang harus kita kuasai terlebih dahulu mufrodatnya. Seperti yang saya bilang kemarin, harus tahu dulu mufrodatnya. Memperkaya mufrodat dan memperkaya literasi bacaan. Ya, di modul ini, sini kita baca terlebih dahulu pembukaannya. Jika seorang penulis telah mempraktekkan apa yang dipelajari dalam pembahasan materi sebelumnya dengan baik dan terus melatih skill menulisnya, telah tiba saatnya untuk masuk ke dalam ranah materi penulisan makalah. Nah, kemarin dari pertemuan pertama itu kita mengenal dulu eh, pengembangan, pengembangan sebelumnya Umdatul Kalam dan Fudlatul Kalam. Nah, setelah itu ada Tatwirul Jumlah Al-Fi'liyah wal Ismiyah. Nah, setelah kita pelajari itu kita belajar lagi membuat Al-Fiqroh Ar-Ra'isiyah atau ide pokok. Dan setelah itu kita belajar tentang paragraf dan sekarang saatnya kita menulis ke makalah, esai ataupun artikel. Yang mana dalam tulisan ini nantinya itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, untuk yang pertama, ini ada langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang penulis dalam menentukan tema yang sesuai.
Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan tema. Yang pertama, kalau kita ingin menulis suatu makalah itu kan harus ada judulnya dulu nih, temanya, kemudian judulnya. Nah, yang pertama, pilihlah tema berdasarkan penyampaian cerita nyata. Metode ini sangat mudah terutama bagi pemula sebagaimana yang telah kami bahas pada materi sebelumnya. Nah, jadi kalau maksud dari poin A ini adalah dari pengalaman pribadi dulu, teman-teman bisa menceritakan dalam bentuk paragraf. Nah, contohnya kemarin pernah saya bilang juga bisa menuliskan kegiatan sehari-hari atau al-ansyitah al-yaumiyah. Nah, dari mulai bangun tidur, kemudian sampai nanti tidur lagi itu ngapain aja dituliskan dalam menggunakan bilughatil Arabi dengan bahasa Arab. Atau juga kemarin sempat saya minta juga untuk ini ya di bulan Ramadan itu ngapain aja gitu. Terus kegiatan yang an-nasyad al-mufaddal, kegiatan yang disukai di bulan Ramadan itu apa saja. Nah, itu teman-teman boleh tuliskan sebenarnya untuk melatih dalam pembuatan tulisan atau paragraf seperti itu. Nah, temanya yang ringan-ringan saja dari mulai kegiatan sehari-hari, kemudian bisa juga menceritakan terkait hobi ataupun pekerjaan. Nah, itu boleh saja dipilih untuk menjadi tema awal kita menulis sebuah artikel. Oke, berikutnya yang kedua, yang bagian B ini, nah ini pemilihan tema diambil dari kehidupan lingkungan sekitarnya, mendapatkan sebuah inspirasi yang akan memunculkan opsi tema yang ia inginkan. Oke, di sini sebenarnya kalau terkait tema itu bebas, terserah teman-teman semua mau memilih tema apa, tapi yang paling sederhana mungkin dari cerita kita sehari-hari dulu gitu untuk mengawali latihan tersebut. Oke, lanjut. Yang paling penting ini ada unsurnya dalam menentukan judul yang menarik. Ada dua unsur utama untuk menuliskan. Yang pertama itu tadi kita harus menentukan temanya, kemudian kemarin kita belajar ide pokok. Nah, dalam satu paragraf tidak lari dari ide pokoknya. Ketika ingin membuat paragraf baru, maka itu harus saling berkesinambungan. Seperti itu. Ini ada contoh. Contohnya dalam tema yang dipilih itu tentang masjid. Nah, tema yang dipilih itu masjid. Judulnya adalah Sekilas Pandang tentang Masjid Baitur Rahman. Nah, kalau tema itu kan lebih umum. Ketika masuk ke judul, itu lebih spesifik lagi dijelaskan. Oke. Eh, Contohnya, kalau misalkan menentukan tema tentang kebersihan. Nah, kira-kira judulnya apa yang mau teman-teman buat? Kalau temanya kebersihan nih. Mazanakul Arabiyatan kebersihan. Nazofah. An-Nazafah. Oke, kalau diminta untuk menguraikan jadi judul, kira-kira apa ya? Apa? An-Naziful Masjid. Oh, Tanziful Masjid. Tanziful Masjid. Nah, Tanziful Masjid atau membersihkan masjid. Itu juga bisa. Itu kan kayak sederhana banget gitu ya. Jadi nggak apa-apa dari yang eh, sederhana dulu itu kita untuk latihan menulis seperti itu. Oke, atau juga bisa juga apa ya? Dari hadis tuh hadis atau mahfuzat yaitu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari Iman. iman. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai dalil, kemudian dijelaskan kenapa sih kebersihan itu dikatakan sebagian dari iman. Nah, itu juga boleh untuk membuat makalah tadi. Nah, di sini contohnya tema yang diambil adalah masjid. Tapi yang menjadi pembahasan dalam tema ini, yang pertama adalah masjid adalah tempat ibadah. Nah, berarti seputar tempat ibadah penjelasannya nanti. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di masjid.
KBM, kegiatan belajar mengajar di masjid. Nah, nanti di dalam makalah ini itu berbicara tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar di dalam Masjid Baitur Rahman. Karena dari judulnya adalah sekilas pandang tentang Masjid Baitur Rahman. Oke. Anu Nastamir, kita lanjutkan ke judul. Oke, judul. Ada yang mau baca dulu nih di sini? Judulnya tentang apa? Bacaan Arabnya gimana? Coba Ustaz. Ya, tafadhol nih. Itu an masjidin bait masjidi baitir rahmani. Oke, harokatnya bisa diulang lagi. Lam lamhatu Ah, tanwin karena dia sendiri. Lamhatun. lamhatun Mm-mm. an masjidi Mm-mm. baitir rahmani. Oke, lamhatun an masjidi baitir rahmani. Oke, ma makna lamhatun huna? Sekilas Ya, sekilas pandang. Karena tadi di awal udah ada artinya. Sekilas pandang tentang Masjid Baitir Rahman. Rahman. Aywa. Tayyib. Al-an nahtu ilal maqalah. Kita ke makalahnya. Ada yang mau baca sampai sini, Al-Muslimin? Lah, lah apa di sini? Tafadholu. An saya kro. La yakhfa. La yakhfa indal jami'i apa? Annal jami'a. Apa ini? Annal masjid. Annal. Annal masjidi. Annal Anna, ingat. masjidah. Ingat fungsinya Anna, dia itu harokatnya apa setelahnya? Eh, hmm, kasrah. Anna itu fungsinya menasobkan Oh, isim. menasabkan ya. Oh iya, jadi bacanya gimana, Ahi? Annal masjidah. Annal masjidah lahu Lahu maka apa? Maka nggak tahu salah. makanatun, Makanatu makanatun. makanatun samiyatun Heeh. fi 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 kulubun Ustaz? Oke. Ustaz, Fungsi fi apa, Ahi? Fungsinya? mengkasrahkan Berarti bacanya fi. kulubil muslimin. Oke, fi qulubil muslimina. Ayo, mumtaz. Oke, di sini khofaun. Khofa itu artinya apa? Khawatir bukan Bukan. apa ya, khofa takut. Bukan, itu khauf. Oh, maaf, Khofa. Kalau ini khofa yakfi. apa ya, berharap. La yakfi ini harusnya. La yakfi indal jami'i. Bukan berharap. Kalau berharap itu roja yarju. Ma makna ikhfa? Di dalam ilmu tajwid ada ikhfa. Ikhfa itu artinya apa? Samar Samar atau tersembunyi. Atau tersembunyi. Oke. Nah, berarti diartikan di sini rahasia juga bisa ya tersembunyi. Bukan rahasia lagi di hadapan indal jami'i. Jami ini diartikan annas, berarti di hadapan manusia atau eh, apa ya? Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi juga bisa diartikan. Bukan rahasia lagi juga bisa diartikan. Jadi bukan rahasia lagi di hadapan semua orang annal masjidah bahwa Masjid masjid lahu memiliki mempunyai yang memiliki makanatun samiyatun. tempat khusus. Kedudukan yang tinggi.
Samiyah, kedudukan yang tinggi. Fi qulubil muslimin, Di hati-hati orang Muslim. iya, di hati umat Islam. Atau di hati orang-orang muslim juga nggak apa-apa. Ya. Man sayaqra al-istimrar wa huwa Nizar mungkin al-qiraah. Wahuwa makanun bani Bunia. buniyal li Heeh. ahammu Li ahammi li ahammi faraiduddinil islami Oke. Ala ala wahiyya sholawatul khamsi. Tayyib aywa. Syukran, mumtaz. Huwanya roji kemana? Kembali kemana huwanya? Masjid. Iya, betul, ke masjid. Nah, dan masjid ini makanun bunia. Tempat yang dibangun Sebagai tempat yang dibangun li ahammi untuk kepentingan untuk kepentingan faraiduddin Fara'iddini al-Islami, atau gini, yang dibangun untuk kewajiban, kefarduan agama Islam yang paling penting. Li ahammi ini kan dia sigohnya apa? Isim apa dia? Tabdil. Nah, isim tafdil yang artinya Sangat penting. paling Amma. atau lebih. Jadi masjid Paling sebagai penting. betul. Masjid sebagai tempat yang dibangun untuk kewajiban agama Islam yang paling penting. Apa itu kewajiban Islam yang paling penting? Ala wahiyya as-shalawatul khamsi. khamsu. Salat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Oke. Sholat Terkait khamsu. terkait dengan isim tafdil ini biasanya kalau misalkan kita bilang kaburo itu artinya apa kaburo? Kaburo. Kaburo. Kabir. Besar. Besar. Kalau lebih besar berarti Akbaru. akbar. Oke. Kemudian kalau misalkan apa ya? Hasuna itu artinya apa? Baik. Baik. Kalau ahsanu Paling baik. lebih baik atau paling baik. Oke. Kalau misalkan kita bilang ada kata lebih baik, itu biasanya ada perbandingannya. Bisa juga kayak gini. Apa ya? At-tamaru ahsanu minat tufahati. Apa artinya? Ma makna at-tamaru ahsanu minat tufahati. Kurma. Kurma itu lebih baik daripada kopi. At-tufahah. Kok kopi? Tufah. Saya kira kahwa tadi. Apel. Apel. Iya, apel. Lebih baik daripada Apel. apel. Nah, kalau misalkan itu ada dua benda itu kita artikan lebih karena kan ada dua benda yang istilahnya dia yang lebih lah gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang ahsanut tullabi, itu artinya apa berarti? Siswa itu lebih baik. Bukan lebih baik, paling. Siswa itu paling baik. Iya, siswa yang paling baik gitu. Nastamir, man sayaqra. Yang mana Ustazah? Ini wakot. Afan anda ke akhir. Lah bahasa. Tafadhali lil qira'a Ummi Ra'iha. Yang itu? Iya, wakot Jala. Kamu sayaroti. Ini nggak ada alifnya, bukan sayyaroh.
Sairot Siroti. kolamus sirotin nubuwiyati An-nabawiyati. an-nabawiyati anna rasula al-a'domi anna rasul al-a'domi ya. Azoma. Oh, ado. Anna rasulal a'doma sholawatullahi wasalamuhu alaihi Tayyib. bada'a Betul. awalu baromiju ya. Awalu baro. Miju baru Ingat di sini apa tarkibnya? ini ya. Idofa. Awalu baromijid dakwati Betul. bita sisil masjidi. Aywa, mumtazah. Syukron, Umi Raiham. Kita artikan nahnu tarjim waqad sajjala qalamus siratin nabawiyati. Ma makna sajjala bil amsi qad ta'alamna wa qad arafna makna sajjala. Oh, berarti telah mengetahui, diketahui berarti ya. Apa? Arab. Sajjala. Sajjala yusajjilu. Mendaftar. Atau di sini Mencatat. diartikan gini. Mencatat. Sejarah telah mencatat. Oh, Jadi kalau misalkan secara letterleknya kan kolamus siroti nabawiyah apa? Pena karena sejarah Nabi telah mencatat, ya kan? ya. Atau kita artikan saja sejarah telah mencatat bahwa ar-rasulu al-a'zam. Nah, ini kita tadi yang ismi tafdil. Bahwa rasul yang Paling agung yang paling agung shalawatullahi wasalamuhu alaihi nih bada'a awwalu baromijid dakwah. memulai apa ya? Memulai Cara dakwah apa? Penyiaran. aktivitas dakwah. Memulai aktivitas. Memulai aktivitas dakwahnya yang pertama itu dengan apa? Sisil Masjidi. dengan membangun masjid. masjid. Oke. Bisa dipahami artinya dari sini waqad sajjala qalamus sirati. Mafhum ya? Ya. Oke. Lanjut. Yang mau baca silahkan. Wahada. Lagi Iya, tafadhali Umi. Wahadzal amru wala ya dulu ala wujudil hikmatil aliyati. Oke. Mana tadi? Wahadal amru wala syakka ya dulu ala wujudil hikmati al aliyati. Oke, tayyib. Ayo, mumtazah. Lengkap semua ini harokatnya. Wahadal amru wala syakka ya dulu ala wujudil hikmatil aliyati. La syakka maknahu mada? Tidak ragu. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini menunjukkan, dalaya dulu menunjukkan. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini atau al-amru itu kan perkara ya. Bahwa perkara ini atau hal ini ya dulu menunjukkan ala wujudil hikmatil aliyati. Adanya hikmah yang luhur, yang tinggi. Nah, hikmah yang tinggi karena apa? Karena adanya masjid. Seperti itu. Lanjut. Man saya qara mungkin al-akhir. Ustazah. Tafadhal Abi Abdullah. Fal muslimuna Yang ini ya. yatamatta'un. Oke, fal muslimuna. Fal muslimuna yatamatta'una bil hurriyati.
لأداء ألوان العبادة داخل المسجد. Dakhili atau dakhila? داخل Dakhilal mas جدي. Jadi, oke. Nutarjim kita artikan fal muslimuna menikmati kebebasan. Muslim yatamatta'una. menikmati kebebasan. Umat Islam menikmati kebebasan al-hurriyah, maknanya kebebasan dalam melaksanakan berbagai macam ibadah di dalam dalam masjid. melaksanakan atau menjalankan berbagai macam ibadah di dalam masjid. Oke. Istamir khosatun. Dilanjut Abi Abdullah. Khosatun. Khasatun liiqamati salatil jama'ati allati hiya min a'zami sya'airil islami. Oke. Khasatan Khususnya atau khasatun? apa? Khasatan atau khasat? Khosotan harusnya khosotan. Khosotan liiqamati salatil jama'ati. Khususnya dalam menjalankan atau melaksanakan sholat berjamaah yang merupakan min a'zomi siar yang paling siar Islam yang paling tinggi ya, yang paling agung. Yang paling agung, betul. Oke. Nastamir, man saya qra la siyama. Silakan yang mau baca la siyama li adai. Ana Ustazah. Tafadhal Ukhti Musliha. La siyama li adai faridoti sholatil sholatil Jum'ati ya? Iya, Jum'ah, betul. Kalau jamaah nanti mimnya ada alifnya. Jum'ati. Wahiyya mu'tamiru islami usbu'i likafatil muslimina Likafatil muslimina fi kulli anha'id dunya. Fi kulli anha'id dunya. La siyama li ada'i faridati sholatil jum'ati wa hiya mu'tamaru islamin usbu'iyyin likafatil muslimina fi kulli anha'id dunya. La siyama. Apalagi li ada'i faridatis sholati untuk menunaikan menunaikan atau melaksanakan sholat Jumat yang merupakan mu'tamir itu apa ya? Kalau muktamar itu artinya konferensi kalau secara letterleknya. Tapi kita artikan di sini yang merupakan konferensi Islam mingguan, apa ya, ibadah mingguan gitu. Iya, iya. Likafatil muslimina untuk keseluruhan ya. Seluruh umat Islam fi kulli anha'id dunya. Ma mana anha bil amsi? Lupa lagi. Lupa lagi. Kemarin ada kata-kata anha'ul ghorab, penjuru barat. Kalau ini fi kulli anha'id dunya, di setiap penjuru dunia atau di seluruh belahan dunia. Ya. Nahnu nastamir. Halunaka man sayaqra. Wala. Silakan. Tafadhol.
Wala. Ayo dilanjut. Siapa nih yang mau baca? Nggak apa-apa, salah kita latihan. Ya, Ahifatul Wahab. Satakra. Ukti Musliha. Walayan hasiru saja. Heeh. Walayan hasiru Mm-mm. nasyatun al-masjida Iya. ala adai faridoti sholawati Mm-mm. fahasbu Fahasbu. Walayan hasiru nasyatul masjidi ala adai faridotis sholawati fahasbu. Kayak gimana kita menerjemahkannya? Walayan hasiru nasyatul masjid. Boleh diartikan dari fa'ilnya. Fa'ilnya yang mana? Nasyatul masjid ya. Nasyatul masjid. Kegiatan masjid Kegiatan masjid tidak apa ya itu? Yanhasiru. tidak terbatas. Oh, sama dengan layak tasiru ya? Tidak terbatas untuk melaksanakan Tasiru. Untuk melaksanakan sholat sholat lu. faridatus sholat, untuk melaksanakan kewajiban sholat saja. Sholat saja. Faridah kan fardu wajib. Oke. Lakinnahu aidon di sini bacanya gimana? Aidon. Lakinnahu aidon. Mm-mm. Rosatun. Ayo ini apa ini? Madrasatun. Madrasatun, ayo. Lakinnahu aidon madrasatun. Nah, akan tetapi masjid juga sebagai sekolah. Di situ tempat tempat belajar, madrasatun, tempat belajar. Takharraja fihi Keluar ya? Takharraja. Mengeluarkan atau keluar? Iya, mengeluarkan takharraja fihi mengeluarkan, atau tapi kalau bisa di sini kayak menyalurkan. Fihi al-jailu al-islamiyu al-awwal. Apa ya? Di sini diartikan akan tetapi Menelurkan atau melahirkan. melahirkan takharroja, melahirkan al-jail Generasi al-islami Islam al-awwal. Al-jail itu artinya generasi Islam yang Sama. pertama. Agama Lanjut, min In azamai Azama. as-sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, jadi masjid juga menjadi pusat pendidikan generasi Islam pertama, yakni dari pembesar dari golongan sahabat gitu. Wahadat daurul hasasu wahadat daur al-hassasu lil masjidi yastamiru. Yastamiru ini ada lanjutannya. Ini harusnya nggak di sini letaknya. Yastamiru ila yaumina hada. Ada dikasiri minal masajidi. Fi kasirin min masajidil muslimina. Oke, kita terjemahkan. Wahadat daur al-hassasu lil masjid yastamiru ila yaumina hada fi kasirin min masajidil muslimin. Nah, di sini artinya ad-daur al-hassasi ini bisa diartikan, kalau al-hassas artinya sensitif.
secara Peranan letter penting ya. like-nya. Nah, tapi kita artikan di sini peran masjid wahadatul ahza. Peran masjid yang penting atau peran penting masjid itu berlangsung sampai saat ini gitu. Peran penting masjid itu berlangsung sampai hari ini, sampai sekarang. Oke, lanjut. Yaumina Ustazah apa artinya? Ila yaumina sampai hari ini atau sampai sekarang. Oh, ya. Ila yaumina. Fi kasirin min masajidil muslimin dari masjid-masjid umat Islam. Wa fi madinati. Lanjut, wa fi madinati Idul Karim. tarim masalan Salah. Kanat Kota hari ini. majidah. kanat. Masa jidaha. Oke, kanat ingat setelah kanat kana itu isim kana ya. Masa jidaha apa masa jiduha? Jiduha. Sajiduha. Oke. Jidaha. Ayo satu orang yang baca silahkan. Kanat. Masa jiduha. Ahi Yunizar tafadhol wa fi madinati. Wa fi madinatil karim. Kanat masa jiduha. Tazalul hafi. Wala Tazalu. Wala tazalul hafilata. Bizu. Uya. Bizuaya. hafi wala tazalu hafilatu bazawayal ilmi. Ayal ilmillati yatawarisuha. Yatawarasuha. Tawarasuha. Solhaha. Jailan Jailan ba'da jilin. ba'da jailin. Ba'da jailin. Oke. Nah, di sini dicontohkan bahwa pusat penyebaran ilmu itu salah satunya ada di Tari. masjid di kota Tarim. Masjid di kota Tarim. Yang mewarisinya itu adalah solahauha. Ini bisa diartikan cendekiawan. Cendekiawan dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi gitu. Iya. Nastamir. Man sayaqra wa masjidu. Ini berbicara lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan belajar yang ada di Masjid Baitur Rahman ini tadi. Kegiatan belajar mengajar di masjid. Tafadhal wa masjidu. Abi Abdullah mungkin saat akra. Au Ahifatul Wahab. Tafadhal wa masjidu Baitur Rahman. Suaranya enggak Wa terdengar. masjidu Baitur Rahmani yaqa'u bimantiqatil bari haddasa wala kharaja minal masajidil lati ta'miru bikathirin minal ansyitati Baik. ghairas salawati. Wairos salawati. Oke, di sini adalah artinya seperti apa? Wa masjidu Baitur Rahman allazi yaqa'u bimantiqati bari ini Pare ya. Kota Pare. Nah, dan Masjid Baitur Rahman Yang alladzi yaqa'u. Kemarin yaqa'u artinya apa? Terletak ya. Yang terletak di daerah Pare. Haddasa wala haroja. Ini kemarin uslub yang saya bilang ya, uslub. Bimanti koti bari minal masjidil lati ta'maru bikasirin minal ansyitoti wairos solawati. Nah,
Masjid Baitur Rahman yang terletak di Pare itu merupakan masjid yang banyak dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan selain sholat. Dengan kegiatan-kegiatan selain sholat. Wahuwa al-lubnatul ula libinai mabanil madrasati wal fusuli fusula Suli. wal fusuli al muta'addidati fima ba'du. Wahuwa al-lubnatul ula. Pada lantai 1 dibina Bangunan pertama. bangunan itu Oke, gimana? Ayo ngertiinnya gimana? dan pada lantai 1 pada bangunan itu ada sekolah dan kelas. Oke, ada lain terjemahan yang lain? Yang kiranya disusun dengan bahasa yang bisa dipahami ya. Wahwal lubnatul ula libina'i mabanil madrasati wal fusuli al muta'addidati fi ma ba'du. Al-lubna ini kalau diartikan artinya batu. Batu pertama berarti saja. Nah, kalau diartikan secara literal seperti itu. Tapi ini kita bisa artikan Bangunan. seperti ini. Bangunan pertama. Gimana Abi Abdullah? Bangunan saya bukan. Iya. Jadi Dasar Bangunan mungkin. pertama bangunan pertama untuk untuk membangun mabanil. Dasar pertama. Oke, bingung ya. Ya, jadi gini, tadi kan menjelaskan tentang Masjid Baitur Rahman ya, bahwa Masjid Baitur Rahman yang ada di Pare ini Untuk itu membangun bangunan pertama yang mana masjidnya membangun sekolah dan juga sehingga di sekolah ini membangun sekolah sehingga memunculkan kelas-kelas yang banyak. Dalam artian adanya sekolah di masjid ini, kelas-kelasnya juga itu nanti bakalan banyak. Fima ba'du, suatu saat nanti. Gitu. Bisa dipahami nggak? Muta'addidatinya diganti yang baru? Nggak bisa ya? Muta'addidah ini adat itu banyak. Ganda artinya. Jadi masjid ini itu adalah bangunan pertama yang juga dia membangun tempat belajar. Tempat belajar atau sekolah sehingga nanti banyak kelas-kelas suatu saat nanti. Karena kan dia yang istilahnya itu perintisnya yang pertama gitu. Lanjut, mafhum ya? Mafhum? Insya Allah. Insya Allah, oke. Ya, Pak Ansyitotul Ma'hadi. Ayo, siapa yang mau baca lagi? Ustazah. Tafadhol, Abi. Fa'ansyitatul ma'hadi tamarrakazat Ya, tamarkazat fihi anizaka fi fihi anazaka nadaka. Fa ansyitatul ma'hadi tamarkazat fihi anazaka. Oke, diartikan gimana? kegiatan ma'had terpusat di sana suatu ketika. Oke. Kegiatan-kegiatan pondok itu bakal dipusatkan di Sana. di sana. Di sana itu di mana? Di Masjid Baitur Rahman tadi. Gitu. Wa ila yaumina hada. Lanjut. Wa ila yaumina hadza la tanqati'u ansyitatu hadhihi masjidi ala madari arba'i
وعشرين ساعة تقريبا Li'annaha لأنها تابعة لأنشطة المعهد ونظامه. Tayyib. Wa ila yaumina hada la tanqati'u ansyitatu hadal masjidi. Nah, ini gimana mengartikannya? Kita cari dulu fa'ilnya mana, fi'ilnya mana. Kegiatan masjid ini tidak terputus sampai sekarang. Nah, kegiatan Masjid ini tidak iya, terputus sampai sekarang. iya. Kegiatan masjid ini, maksudnya kegiatan di Masjid Baitur Rahman tadi tidak terputus atau tidak berhenti sampai sekarang ala madari arba'i wa ishrina sa'atan. Selama 24 jam. 24 jam takriban, kurang lebih gitu lah. Kurang lebih. Li'annaha Sebenarnya hanya kembali kemana? Masjid. ansita Ya, ansyitatu. Karena kegiatan di masjid itu tabi'atun mengikuti kegiatan mahad dan kegiatan mengikuti li'ansyitatil ma'hadi wa nizamihi, mengikuti kegiatan pondok dan juga peraturannya. peraturannya. Oke. Nastamir al-akhar siwa Abi Abdullah man sayaqra. Wa fi kulli ya. Di sobahin Heeh. zayanat zayanatil masjidu. Ingat ini udah ada harakotnya. Zayanatil masjida. Heeh. Halakotul ilmi Heeh. ma'a mukhtalifin mukhtalifi fununihi. Oke, kita cari dulu fiil, fa'il dan juga maf'ulnya yang di sini di mana dalam kalimat ini? Zayanatil masjid. Zayanatil masjid. Ini apa ya? ini? Fiil. Kalau ini? Fa'il. Ini apa? Maf'ul. Maf'ul. Ini? Fa'il. Oke, ini fa'il ya. Oke. Nah, kita mengartikannya apa namanya? Yang dengan susunan bahasa Indonesianya seperti apa? Masjid. Wa fi kulli sobahin, dan setiap pagi. Oh, setiap pagi. Hiasi. Dihiasi? Masjid dihiasi. Heeh. Ilmu. Circle, iya halakoh itu circle bukan? Iya, halakoh itu bisa diartikan circle atau halakoh kan itu kumpulan-kumpulan ya. Sama kita pelajarnya halakoh. Gimana? Kita belajarnya kan halakoh namanya. Halakoh. Iya, halakoh. Ya. Halakoh ilmu. Sekarang kita lagi halakoh ilmu. Kumpulan-kumpulan ilmu. Nah, kita artikan seperti ini. Jadi, mana ya? Berarti setiap pagi masjid itu dihiasi dengan halakoh ilmu. Betul. Setiap pagi masjid itu dihiasi dengan halakoh keilmuan ma'a mukhtalifi fununihi, dengan berbagai bidang keilmuannya. Jadi funun di sini, kalau fannun itu artinya apa? Undang-undang. Bukan konun. Konun undang-undang. Fannun. Fannun itu seni kan? Seni ya, seni. Seni. Kalau konun baru undang-undang, beda lagi nanti akhirnya. Oke. Funun di sini maknanya ini dalam bidang keilmuan, seni keilmuan. Jadi diartikan bidang ilmu. Maka setiap subuh
masjid itu dihiasi dengan halakoh-halakoh keilmuan ma'a muhtalifi fununihi dengan Santri berbagai yang bidang berbeda ya. ilmunya berbahasa. gitu. Lanjut, man saya faz. Fazdadul mas. Ini fiil. Ya, fazdadul. Bukan. Izdada. Berarti fazdada Fazdadul masjid. al-masjidu Ru. Apa nih? Ru nih. raunaqon wa bahaan. Runukon. Rawa. Lawa. Naqon Hah? wa bahaan. Wabaha. Wa bahaan. Ingat kan dia ini Oh ya. nggak ada Wabaha. alif lamnya. Fazdada, izdada, yazdadu artinya Bertambah. maka bertambah apa? Raunakon wabahaan. Raunakon wabahaan artinya apa di sini? Runakon. Keindahan dan Makmuran. kemegahannya. Nah, Keindahan dan kemegahannya. Jadi, dengan adanya halako-halako ilmu tadi, maka bertambahlah kemegahan dan keindahan apa, Mas? Masjid. Mafhum? Insya Allah. Insya Allah. Karena bahasanya udah mulai tinggi, Sin. Sudah berasap-asap. Kenapa? Sudah berasap. Tidak. Udah merasa. Iya, kemarin saya janji untuk ini ya, untuk buat mufrodatnya nanti sekalian sama yang di sini. Saya kirimkan di grup. Lanjut. Al-akhir man satakro au man sayakro. Wala nubaligu. Nubaligu atau nubaligu nih? Fiil apa itu? Balagho yubaligu. Baliu. Nubaligu. Fiil mudhari, domirnya apa? Nahnu. Domir nahnu, oke. Nahnu. Wala nubaligu in. Wala nubaligu in kolana. Kola yakulu. Kulna. Kul. Kulna. Berarti, wa in kulna. Wala nubaligu in kulna innahu Surotun. Musaggiratun lil masjidil harami Iya. Ayyama. Zorof ayyama apa ini? Husu bataha. Ingat ayyama berarti kan dia nanti jadi idhofah. Batiha. Taha. Husubati, betul kasroh. Husubati bukan ta. Husu batiha. Husubatiha Bil ulama. bil ulamai al-ajillai fima Mado. Min zamanin qarib. Oke. Min zamanin qoribin. Wala nubaligu in kulna innahu suratun musaggiratun lil masjidil harami ayyama khusubatiha bil ulama'il ajillai fima madha min zamanin qoribin. Gimana kita ngertiinnya? Dan Kita kami tidak sampai Kami tidak menyampaikan. Kalau balago ya belugu menyampaikan, tapi kalau berlebihan, betul. Dan kami tidak berlebihan. Dan kami tidak berlebihan. Kulna. andai kami mengatakan berarti ya. Iya. Andai kita
Mengatakan, ketika kami mengatakan Innahu sesungguhnya masjid itu adalah gambaran kecil mm-mm, Masjid Haram. iya, jadi kayak eh, Miniatur. gambaran kecil Masjidil Haram. Jadi Masjid Baitur Rahman itu Mirip ya, tidak Miniatur. seperti Masjidil Haram gitu. miripan ya. Di miniatur ya Masjid Musogirotun tuh. Suratun musogirotun diartikan miniatur bisa. Lanjut. Masjidil Haram ayaman Ayyama khusubatiha husubatiha. hari Husubah. Apa makna husubah? hus hitungan itu pakai sin. Itu hasub. Makin sulit ya. Tidak sanggup saya. Tapi Gimana? senang. Tidak sanggup artinya. Tidak sanggup. Minta bantuan. Oh, Kekurangan Oke. mufradat gitu ini. Iya, kekurangan mufrodat. Jadi di sini tuh diartikan kalau husubah itu banyak ya artinya. Husubah bisa diartikan produktivitas atau bisa juga subur juga bisa diartikan dari kata husubah itu. Nah, jadi ini maksudnya ayyama husubatiha bil ulama il ajillai fi ma madha min zamanin qarib. Apa ya? Jadi kami itu tidak berlebihan ketika kami mengatakan bahwa Masjid Baitur Rahman itu adalah gambaran kecil dari Masjidil Haram selama dia itu kalau diartikan selama produktivitas dengan ulama generasi yang lama dari zaman yang dekat. Nah, itu kan artian dari letter like-nya ya. Kalau artian letter like-nya itu selama produktivitasnya dengan ulama al-ajilla terdahulu. yang fima mado min zamanin qorib. Jadi gini, dia itu dikatakan hampir sama seperti Masjidil Haram kalau misalkan memang itu tadi dijadikan tempat belajar. Di tempat belajar sebagaimana yang terjadi di Masjidil Haram gitu. Kalau diartikan lenterlek emang nggak nyambung nanti. Seperti itu. Mafhum? Ya, lumayan mafhum. Insya Allah ya. Insya Allah mabuk. Mafhumkan Ustazah, bukan dimafhumkan. Dimafhumkan. Berarti dipaksa untuk paham. Ya, betul sekali. Lakin muskilah ya. Muskilah kabiroh. Oke, jadi seperti itu. Memang kayak seperti di sini ya. Tadi juga saya perhatikan makolahnya. Ini kan dia kalau penjelasan di awal tentang tatwirul jumlah itu sesuai ya SPOK. Nah, kalau di jumlah fi'liyah saya pernah bilang predikatnya dulu atau fi'ilnya dulu. Fi'ilnya dulu, kemudian fa'il baru maf'ul, ya enggak? Ya. Susunannya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari kalimat ini, maf'ulnya di awal kan, sedangkan fa'ilnya itu malah setelah maf'ul bi. Kalau kita susun sebagaimana di susunan tarkib jumlahnya, harusnya seperti apa di sini? Yang mana Ustazah? Yang ini, yang di kalimat ini, yang saya tunjuk ada pena. Ini kan fi'il fa'il, kemudian langsung maf'ul bi. Nah, terus ternyata di sini fa'ilnya. Harusnya seperti apa susunannya? Zayyanat Ah, halaqatu halaqatul masjidah. al-ilmi al-masjidah. Yang mana dulu? Zayyanat. Zayyanat halaqatul ilmi al-masjidah. Harusnya seperti itu. Zayyanat halaqatul ilmi al-masjidah. Nah, tapi di sini disusun zayyanatil masjidah halaqatul ilmi. Nah, makanya ada beberapa yang kalimatnya itu memang enggak yang kita pelajari di awal dalam artian susunannya itu bukan yang SPOK atau kalau dalam bahasa Arabnya predikatnya dulu baru subjeknya.
Itu nanti ada belajar lagi, apalagi di mubtada khobar ada yang mubtada muqaddam, ada yang mubtada muakhor. Nah, itu beda lagi. Aduh. Oke, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, belajar sedikit demi sedikit, insya Allah nanti bisa paham seiring dengan seringnya kita membaca-baca yang tulisan-tulisan Arab kayak gini. Apalagi tulisannya itu belum ada harokatnya. Nah, itu bisa berlatih lagi. Nah, kalau misalkan kita udah sering, ketika ada yang agak kurang enak didengar, itu kita tahu, oh ini ada yang salah gitu. Ibaratkan sama kayak kita ngaji. Kalau ngaji, dengar orang yang lagi tilawah, kita hanya mendengarkan nih. Kalau panjang pendeknya agak beda, itu kan kita ngeh. Kalau misalkan, oh ini ada yang salah gitu. Betul kan? Karena seringnya kita mengaji mungkin. Jadi sense-nya itu dapat, zauknya itu dapat ketika ada yang salah, oh ini letak salahnya gitu. Mudah-mudahan kita bisa. Iya, insya Allah. Bisa. Oke. Insya Allah mafhum ya. Ini kita di pertemuan yang Mas. ke-11. Nah, saya ingin menginformasikan bahwa di selama Ramadan ini itu harusnya ada berapa pertemuan kalau 1 bulan? 20. Hanya 20. Iya, 20. Nah, untuk yang ini ternyata pas saya tanya ke pengelolanya, di pertemuan, kalau pertemuan sama saya itu hanya 13. Berarti sisa berapa lagi? 7. 7. Enggak, yang sama saya. Yang sama saya ada 13. Tadi teh udah pertemuan berapa kita? Kita ini yang ke-11, berarti sisa 2 kan? Berarti ya. Iya, sisa 2. Nah, sisa 2 pertemuan ini nanti saya minta teman-teman untuk menuliskan makalah, tapi tulisannya itu tulis tangan. Ada bahasa Indonesianya dulu, kemudian diterjemahkan di bahasa Arab. Insya Allah bisa ya, sebagai latihan saja. Bisa Itu terus apa? ngajar saudara. Setelah siapa yang ngajar? Nah, ternyata setelah saya konfirmasikan hari ini tadi, nanti 7 pertemuan lagi, sisanya itu ada belajar amiyah. Belajar amiyah sama Syekh Muhammad. Oh. 7 pertemuannya. Lagi gitu. Enggak ya? Apa? Enggak sama ustazah lagi. Enggak, karena saya kalau amiyah saya kurang tahu. Jadi dari programnya, dari kursusannya itu 7 pertemuan berikutnya itu kelasnya kelas amiyah. Pakai limit. Itu apa? Ustazah itu apa? Kan kita sedang puasa, apa lanjut terus gitu? Nah, itu nanti kesepakatannya tergantung dengan tutor berikutnya, dengan Syekh Muhammad nanti. Oh, gitu. Jadi yang sama saya ada 2 pertemuan lagi. Saya berharap teman-teman nanti bisa menuliskan makalah sebagai latihan saja, tapi ada bahasa Indonesianya. Misalkan yang saya contohkan bisa dari kegiatan sehari-hari, bisa dari hobi, bisa dari menceritakan keluarga, entah punya anak berapa. Nah, itu kan boleh tuh dituliskan dalam makalah gitu. Satu paragraf ya? Nah, 1 paragraf saja. Apa saudara? Tapi jangan 1 kalimat, tapi 1 paragraf. Oh, tadinya berapa halaman gitu? Enggak Satu harus paragraf banyak, itu enggak harus Paragraf, banyak. Pak. Terlalu banyak kalau salah halaman. Iya, jangan, kasihan nanti. satu paragraf 4 baris ya. Boleh 4 baris. Yang 4, penting 5 baris. Ya, baris. kata kuncinya, ide pokoknya ada, dan penjelasannya itu tidak lari dari ide pokok. Ya. Dan Al-Fiqh lebih enak kalau ustazah, emang kan lebih enaknya gini, lebih enaknya bahasa Indonesianya sama ustazah kita yang ngertiin dalam bahasa Arab. Nah, itu kan nanti beda-beda, Umi. Kegiatan orang beda-beda. Mungkin disepakatnya itu saudara biografi siapa gitu. Nanti bisa nyari di Google. Hah, udah ketahuan. Makanya saya minta sendiri, ngarang sendiri. Nanti nyontek. Nanti ada Siap. ininya, ada koreksian juga walaupun umpamanya udah berakhir. Iya ada koreksinya. Nanti boleh dikirim di grup atau boleh juga japri. Lebih enaknya japri sih, nanti takutnya tenggelam.
kalau di grup. Kalau bagus dapat apa Ustazah? Kalau bagus tulisannya. Dapat apa? Dapat THR dari Ustazah. Harusnya saya yang dapat THR nih dari antum. Balik Ustazah.